Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 dalam masa biasa yang ke-16. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, sabdamu itu jujur dan benar untuk selamanya. Semoga kau tanam dalam-dalam di hati kami, agar kami semakin yakin bahwa Engkau beserta kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Ia ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah menyampaikan sabdanya pada semua orang. Karena Allah mengasihi semua orang, dan karena itu berita tentang belas kasihnya ia hendak sampaikan kepada siapapun saja. Namun tidak semua orang memiliki minat yang sama dalam menanggapi sabda Allah itu. Panggilan untuk hidup dengan kualitas kebaikan dan kebenaran merupakan pengetahuan standar yang diajarkan di semua sekolah dan agama. Namun tidak semua pendengar memiliki ketertarikan yang sama untuk mewujudkannya. Ada sebagian yang sekedar menjadikan sabda kebenaran sebagai sebuah pengetahuan, tanpa keinginan untuk menghidupi pengetahuan itu.
ada sebagian orang yang penuh semangat menerima sabda Allah dan kebenarannya, tetapi gampang menyerah kalah dengan situasi dan kondisi yang kurang mendukung. Sebagian yang lain penuh antusias, tetapi karena tekanan yang demikian besar membuatnya sulit untuk mengaplikasikan kebenaran itu secara leluasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidak semua kita terlahir dalam keluarga dan lingkungan sosial yang baik dalam hal beriman akan Allah. Tidak sedikit orang tua yang enggan bercerita tentang iman di hadapan anak-anaknya. Tidak sedikit lingkungan yang justru menciptakan dan menyediakan pergaulan yang tidak terpuji untuk anak dan remaja. Jika kita merupakan salah satu yang termasuk dalam korban keluarga atau lingkungan yang kurang baik, kita harus menentukan sebuah keputusan. Pertama, tentu kita tidak perlu mengadili keluarga dan lingkungan di mana kita berada. Kedua, kita perlu meminta tenaga bantuan untuk mengelola ladang kehidupan kita akan menjadi lahan yang subur bagi sabda Allah, dan bantuan itu adalah gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan tentang benih yang ditaburkan tak lain berbicara tentang kondisi kehidupan umat beriman. Ada yang subur, ada yang berbatu-batu, ada yang bersemak duri, ada yang tidak subur, dan lain-lain. Benih yang ditaburkan itu akan bertumbuh dan berbuah limpah kalau jatuh di tanah yang subur. Lahan subur bagi firman itu ialah hati yang terbuka untuk mendengarkan, merenungkan, dan mengambil hikmah dari setiap firman Tuhan. Firman itu bergema dan menjadi pelita bagi langkah laku kita kalau kita mau dengan sadar dan bebas menghidupinya. Dari pihak Allah selalu mengetuk pintu hati kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau membuka hati agar firman itu bersemai dalam hidup kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menyadarkan para murid bahwa firman itu tidak selalu diterima dengan baik oleh manusia. Seringkali kedegilan hati manusia menghambat pertumbuhan benih firman itu. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita diajak untuk membuka hati lebar-lebar, membiarkan hidup kita dituntun oleh firman Allah yang hidup. Firman itu akan menuntun kita kepada rumput yang hijau, membentang, dan ke sumber-sumber air yang tenang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi lahan-lahan yang subur bagi bertumbuh kembangnya benih sabda Allah, yang pada akhirnya akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.